Nah, ini rada panjang nih. Di pantai, di bawah terik matahari, tapi tanpa sunscreen, atau di pantai, tapi mendung, OTW mau hujan. 3, 2, 1. Eh, Hai Climate Guardians, kembali lagi bersama saya Amelia Shafira di The Conversation Season 2. Kali ini kita kedatangan Mas Yuda Fauzan dari Kabar Blockchain Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar media Web3. Yuk kita sambut aja yuk sekarang. Halo Mas Yuda, salam kenal. Gimana Mas Yuda hari ini rasanya datang ke The Conversation? halo Amel, kenal juga hari ini senang banget nih diundang The Conversation untuk hadir yang memberikan insight atau ngobrol-ngobrol lah Iya. eh, sama tim dari Roxy Earth ya. Mm-mm. Kita juga excited banget nih bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Yuda. Nah, sebelum kita mulai nih, eh, aku boleh minta Mas Yuda sharing sedikit tentang background Mas Yuda sama Kabar Blockchain Indonesia, biar bisa lebih akrab sama fellow Climate Guardians yang nonton di rumah gitu. Oke, thank you banget nih kita udah diundang. Kenalin, nama gue Yuda, salah satu founder dari Kabar Bos Indonesia. Backgroundnya mungkin backgroundnya adalah di bidang marketing sebenarnya, kuliah dulu marketing, kerja solo marketing, tapi mungkin baru setahun kebelakang ini ngurusin Web3 ataupun memang pindah dari Web2 ke Web3 gitu kan, yang dimana memang ini sebuah hal baru bagi saya dan bagi tim dari Kabar Bos Indonesia sendiri gitu. Kabar Blockchain sendiri memang basisnya adalah sebuah media massa yang berbasis di website. Kita juga baru banget secara legalitas kita juga udah ada, cuman kita lagi ngurus untuk pengurusan ke Dewan Pers Indonesia seperti itu sih. Mungkin dikit-dikit dulu aja kali ya. Oke, seru banget nih dapat dapat teaser-teaser ya berarti. Oke, berarti kita mulai aja nih. Aku nih kepo nih ya. Eh, Mas Yuda ini ada alasan atau momen tertentu nggak sih yang menggiring Mas untuk memutuskan terjun ke dunia Web3 in the past year, kan tadi juga mention baru-baru ini nih masuk ke dunia Web3. Nah, itu tuh gimana sih Mas? Kayak apakah ada momen atau ada alasan tertentu yang kayak "Hmm," gitu? Oke, sebenarnya sih kalau momen tertentu atau mungkin kayak alasan khusus itu nggak ada, karena awalnya saya memang mencari instrumen investasi gitu kan. Setelah kita tahu ada Hmm. emas, deposito, terus juga ada saham, reksadana, yang akhirnya waktu momen bulan 2021, 2020, 2021 itu teman bilang coba aja investasi di kripto gitu kan. Dan Hmm. akhirnya nyobain tuh, kayak, coba masuk sedikit gitu kan. Pertama kali langsung nyobain langsung ke meme coin. Meme coin yang dimana memang kayak kalau Dogecoin yang di mana itu ya dulu masih kayak hype banget tuh 2021-an gitu kan. Tapi kayak jadi sebenarnya kalau alasan tertentu itu tuh nggak ada gitu kan. Hmm. Nah, yang benar-benar baru menggerakkan kenapa saya terjun ke dunia Web3 itu di tahun lalu ya, di 2023 saya ketemu sama co-foundernya itu bernama Dio, yang berasal dari Bandung tapi udah tinggal di Jakarta atau di Bekasi lah bisa kita bilang. Basicnya itu NFT, apalagi kan juga sempat tuh Indonesia ada hype NFT gitu kan, walaupun Ya. ujung-ujungnya fakul ataupun scam, dan akhirnya saya mikir kayak yaudah yuk sebuah apa ya, audio media yang edukasi untuk sharing mengenai apa itu NFT, apa itu alasan itu ada gitu. Oh gitu ya. Jadi emang nggak ada alasan khusus, tapi pas nyoba, pas penasaran nyoba, malah jadi terjun terus ya. Maksudnya jadi penasaran terus gitu ya. Eh, terus setelah Betul. iya, setelah terjun masuk ke dunia Web3 ini, ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang Mas Yuda alamin sendiri dalam mendirikan media Web3?
bareng co-foundernya gitu. Sebenarnya sih kalau kita ngomongin kesulitan tentu akan ada ya. Mm-mm. Yang pertama kita akan nyebut regulasi. Karena kan kalau cuma sekedar asal bikin sosial media, terus katakanlah nggak ada embel-embel bahwa kita media massa gitu, itu mungkin gampang aja gitu, main buat aja akun Instagram tuh sharing-sharing gitu. Nah, sementara kita memang tujuannya akan lebih ke depan lagi gitu kan, yang pengen buat media massa secara resmi. Dimention di awal juga bahwa Kabar Blockchain sedang ngurus untuk pendaftaran ke Dewan Pers Indonesia, yang dimana Mm-mm. itu juga butuh sertifikasi, butuh ambil keanggotaan dan lain sebagainya. Itu juga kita lanjut terus. Semoga sih tahun inilah kita juga bisa gabung di Dewan Pers Indonesia gitu. Jadi mungkin satu ke regulasi ataupun ke birokrasi lah kita bilang. Yang kedua mungkin karena kita ngomongin Web3 finansial atau investasi, di mana Indonesia ini masih kurang ya literasi keuangannya gitu, Iya. literasi finansialnya. Eh, jadi untuk orang membaca ataupun kayak nanya ingin pengen tahu kepo tentang kripto, Web3, blockchain itu masih jauh banget antusiasmenya gitu, dibanding kalau misalnya kita ngomongin gosip atau mungkin sepak bola atau mungkin kayak sport dan lain sebagainya gitu. Jadi strugglingnya tuh lebih di situ sih. Kayak minat baca atau minat pengen tahu tentang kripto itu masih lumayan rendah gitu. Mm-mm. Gitu sih kalau mungkin tantangannya ataupun mungkin kesulitannya gitu. Gitu ya. Iya sih, aku juga, maksudnya aku personally emang juga baru masuk juga kan ke dunia Web3, and aku juga merasa literasi atau yang udah terekspos di media tradisional pun masih dikit gitu untuk orang awam atau orang yang baru mau masuk, eh, apa, belajar lebih dalam ke dunia Web3. Jadi kayak harus beneran ngulik ngulik lebih dalam gitu, nggak di general media juga. Nah, kalau boleh tahu juga nih, leading into after that, gimana sih rasanya Mas Yuda transisi ngurus marketing brand yang non Web3, kemudian masuk ke media yang Web3? Itu apakah ada bedanya sama media konvensional? Mungkin dalam proses pembuatan medianya, atau mungkin dalam topik-topik yang diangkat aja gitu. Boleh di-sharing. Eh, Mungkin kalau ngurus brand itu memang ini baru pertama kali ngurus brand Web3 ya. Dimana memang ini cukup kita harus banyak ngejar ya gitu karena kita agak ketinggalan, karena memang kalau kita lihat ada beberapa media kripto yang memang udah start dari 2018, 2020 yang memang udah duluan gitu dibanding kita. Jadi kalau untuk ngurus brand Web3, karena background saya pun juga belum pernah ke Web3, dulu pernah Mm-mm. kerja di beauty industry, pernah juga di manufaktur kabel fiber optik, yang dimana itu beda banget nih sama sekarang gitu kan. Mm-mm. Tentu akan ada penyesuaian aja sih. Nah, Jadi, bedanya sama ya. media konvensional sebenarnya kalau saya bilang kita masih kabar blockchain sendiri masih di Web2, yang dimana masih seperti media massa online pada umum gitu. Dan kita juga belum ada Mm-mm. Web3 kan, karena yang membedakan Web2 dan Web3 itu ada unsur cryptocurrency gitu kan, atau mungkin Ya. penggunaan kripto itu sendiri gitu kan. Sementara kita juga masih sekedar sharing, sekedar orang bisa komen, sekedar orang seperti pada umumnya lah gitu. Jadi memang Mm. bedanya sama media konvensional, kita masih secara website itu sama banget gitu. Nah, cuman yang Mm. bedain adalah topik yang diangkat. Kita bisa mungkin angkat tentang event-event blockchain, event-event kripto, terus juga kita juga ngasih tahu insight bahwa di luar negeri itu udah ETF di US Mm-mm. udah lancar, terus di Hong Kong kemarin baru di ACC ini tanggal 30 udah. Jadi memang kita ngasih tahu loh gitu. Ternyata di luar sana udah advance banget gitu. Sementara di Mm-mm. Indonesia ya masih dianggap kayak wah kripto itu judi, kripto itu haram, Mm-mm. kripto itu scam dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak air banget sih sebenarnya gitu. Mm-mm. Itu memang rasanya lumayan berat sih gitu. Karena memang negara juga kalau kita ngelihat cuman nganggap bahwa wah kripto harus dipajakin, wah pajak dari Mm. kripto banyak banget nih, harus yang cuan dari kripto banyak banget harus dicuanin segala macam. Jadi memang uh, masih seputar itu aja, padahal namanya teknologi Web3 ataupun blockchain itu kan sangat luas gitu penggunaannya, nggak Ya. cuma di kriptonya itu aja gitu. Iya, Gitu sih. benar banget sih. Apa, tapi bagusnya juga maksudnya dengan adanya eh, apa, media-media Web3 ini jadinya terekspos dengan berita-berita
blockchain atau Web3 in general dari luar juga ya, soalnya nggak cuma yang development in Indonesia, tapi dari luar juga biar orang Indonesia juga tahu, oh sekarang tuh development di dunia Web3 tuh kayak gini ya teknologi-teknologinya atau literasi-literasi dari luarnya gitu. Bagus juga sih. Nah, terus nah sekarang aku kepo ke Mas Yudanya, kenapa dari sekian banyak bidang Web3, misal NFT dan sebagainya itu, kenapa pilihnya specifically media? Sebenarnya kalau dari saya dan co-founder, kalau saya kan basicnya adalah cari investasi, sementara co-founder itu yang basicnya dari DKV, terus juga Hmm. ngedesain, terus saya masuk komunitas NFT Bandung waktu itu. Gitu. Jadi memang bisa dibilang kenapa kita nggak ke khusus kripto aja atau mungkin ke NFT aja, kita pengen ngerasa oh ternyata nggak cuma dua hal ini gitu kan, ternyata ada blockchain sendiri, terus juga ada kegunaan yang lain, NFT-nya nggak cuma seni doang, juga nggak cuma investasi doang gitu kan. Ternyata ada penggunaan AI juga, ada penggunaan dan untuk sehari-hari RWA, reward asset kayak gitu tuh yang dimana memang kata luas banget dan akhirnya kita mikir ya udahlah kita bahas in general aja tapi nanti kita coba buat untuk lebih spesifik di tiap sub-subnya gitu katakanlah Mm-mm. kita harap juga nanti nextnya ada nih tim-tim yang emang mau bergabung sama kita kayak yaudah kamu fokus membahas tentang perkembangan NFT terus juga perkembangan RWA perkembangan dari kripto jadi memang kita mewadahi blockchain in general makanya judulnya kabar blockchain kayak Mm-mm. gitu bukan kabar kripto kayak Betul, gitu. iya benar banget, benar banget. Nah, eh, kalau menurut Mas Yuda sendiri, kenapa media seputar Web3 ini tuh penting untuk dikonsumsi sama masyarakat umum, especially di in this case adalah orang Indonesia gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin investasi, mau di media di seputar Web3, Web3 itu untuk jadi memang ya ada pom-pom, ada buzzer yang ibaratnya kayak udah beli ini aja saham gorengan gitu kan, apalagi saham-saham yang kemarin tuh kayak startup-startup ojek online gitu kan, udah beli ini aja artis dan lain sebagainya. Jadi emang kita pengen bikin sebuah media ataupun sebuah apa ya, sebuah counter measure yang dimana bahwa oh ini ada orang yang kayak ngasih informasi ya sebenarnya dibilang salah juga enggak, dibilang benar juga enggak gitu. Jadi memang Hmm. harusnya coba digali lebih dalam dulu nih sebuah project Web3, sebuah project crypto. Jangan asal kayak artisnya bikin koin, artisnya atau udah beli ini NFT gitu, akhirnya beli gitu kan. Nah itu kita pengen orang Indonesia tuh lebih ngelek bahwa jangan mentah-mentah nelen kata-kata dari influencer, nelen kata-kata dari katakanlah uh, artisnya gitu kan karena Mm-mm. mungkin kalau di tahun sekarang banyak banget nih influencer-influencer kripto yang ibaratnya ya mereka pengen cari dalam tanda kutip exit liquidity gitu kan kayak ibaratnya ini Mm-mm. gue udah masuk nih ayo dong lu Mm-mm. pada masuk pas udah naik cabut gitu kan jadi memang Iya. kita pengennya masyarakat itu bahwa namanya investasi gak mungkin 100% untung gitu tapi gimana caranya meminimalisir resiko kalau misalnya kita berinvestasi jangan sampai ya nggak ada yang 100% naik gitu kan. Jadi kayak kalau mau naik 100% ya mungkin 100% ya di emas aja. Tapi kan ya agak lumayan lama ya untuk investasi di emas gitu kan. Benar, Tapi kalau benar misalnya banget. mau yang lebih cepat ya bisa ke kripto tapi gitu. Mm-mm. Gitu sih. Jadi kenapa penting ya karena biar masyarakat ya merasa bahwa kripto itu cuma scam, NFT itu cuma scam, padahal penggunaannya itu sangat luas gitu. Jadi nggak cuma kayak investasi semata aja kayak gitu. Oke, iya sih, aku juga agree about that. Tapi eh, gimana cara Mas Yuda untuk memaintain kepercayaan audiens kabar blockchain Indonesia dengan ya itu dia banyaknya hoax atau ketidakpastian atau kayak apa cover-cover negatif dari media lain tentang blockchain dan Web3 itu tuh gimana kalau dari sisi eh, Mas Yuda dan co-founder? Sebenarnya kalau dari kita tuh akan bisa mungkin ngasih berita yang berimbang gitu kan. Kalau bisa dibilang ada istilah kan kayak
FUD gitu kan, fear, uncertainty, kayak yang memang di crypto ini memang volatil banget, yang naik turun tuh cepet banget, atau mungkin kayak banyak banget project yang tiba-tiba rapuh, tiba-tiba dibawa kabur sama foundernya, terus tiba-tiba ya Hmm. kayak kemarin Terra Luna itu kan tiba-tiba hilang gitu kan, Mm-mm. tiba-tiba anjlok, nol, nggak ada harganya gitu. Memang sebisa mungkin kita akan memberikan apa ya, media ataupun kayak konsumsi yang memang bisa berimbang gitu. Jadi jangan melulu kayak yang tadi bilang, influencer pasti kan akan mempromosikan proyeknya gila-gilaan gitu kan. Budget promosi pasti gede-gedean gitu. Tapi tetap harus ada kata-kata yang ibaratnya ya dior gitu kan, do your own research gitu. Yang dimana ya kita juga akan bantu masyarakat untuk ini kita coba rangkum proyek yang baru ini, kalian jangan langsung beli ya, coba baca-baca dulu aja gitu. Hmm. Jangan FOMO lah gitu. Iya, Ada iya. proyek baru kayak kemarin NFT, NFT lagi rame lagi tuh, NFT gitu kan, keluar lagi Mm-mm. ngeluarin, sama kali masuk langsung kumpul berapa ratus ETH gitu kan. Terus kayak Mm-mm. setelah itu ya sekarang harganya udah anjlok banget gitu kan. Akhirnya orang ngerasa kayak wah ini tuh ternyata emang scam nih gitu kan, NFT duit doang nih gitu gitu kan. Padahal kalau di luar negeri kayak di Uni Emirat Arab itu NFT itu udah digunakan buat sebagai ijazah, sertifikasi, juga Mm. surat-surat penting. Jadi memang sebenarnya penggunaan NFT itu ya nggak cuma kalian ngupload karya kalian atau bahkan cuma foto nggak jelas terus upload terus ada yang beli gitu kan. Sebenarnya Mm-mm. nggak gitu gitu. Sebenarnya NFT itu lebih luas penggunaannya gitu, nggak cuma bahkan di India sekalipun ada tiket khusus, eh, tiket kereta itu yang digunakan untuk kalian beli tiket kereta, kalian akan dapat bentuk fisiknya dan bentuk NFT-nya, Mm-mm. yang dimana Oh. itu bisa kalian simpan gitu, yang dimana itu menurut saya bagus ya, karena memang akhirnya ada, Mm-mm. wah ternyata NFT itu bisa bisa jadi tiket konser loh, atau mungkin tiket kereta, Mm-mm. atau mungkin Mm-mm. tiket lainnya gitu, membership, dan mungkin kedepannya Indonesia bisa niru lah gitu, karena kan sempat Mm-mm. ada wacana bahwa sertifikat sertifikat tanah akan diubah ke NFT di Indonesia. Cuman Mm-mm. agak susah ya gitu karena yang ngelawan lumayan mafia tanah kayak gitu. Iya, jadi berarti emang the key-nya itu tuh adalah balance ya untuk apa nge, nge nyeimbangin bisa dibilang bad news with the good news gitu ya. Ya, Mm-mm. Nah, em, sekarang kita ke yang lebih seru-seru aja nih. Ada nggak sih Mas Yuda cerita selama Mas Yuda di KBI, cerita-cerita seru yang menurut Mas Yuda paling berkesan sama diri Mas Yuda seputar mendirikan media Web3 atau masuk ke komunitas Web3, kayak ada nggak sih kayak fun experience-nya gitu? sebenarnya kalau bisa dibilang fun itu mungkin lebih kayak exciting kali ya, karena waktu awal tahun kita di awal tahun 2004 ini kemarin ada event namanya itu blockchain to governance itu di Thailand, yang dimana Mm-mm. memang kita kontak mereka kayak boleh nggak kita untuk datang meliput dan lain sebagainya, dan mereka welcome banget, yang dimana ternyata project-project ataupun event-event di luaran sana justru mereka senang kalau misalnya kita Hmm. mencoba untuk kayak memberitakan ataupun kayak ibaratnya ngeliput ataupun mungkin ngajak kerja sama, karena benefitnya tentu ya dua arah gitu, kita dapat Hmm. profit, mereka dapat hasil liputan ataupun press release dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang memang ini suatu hal yang apa ya, mereka tuh lebih welcome, nggak yang kalau kita ngomong di dunia Indonesia kan atau mungkin di Indonesia pada umumnya birokrasinya itu kadang panjang banget gitu, sementara ini event-event di luar negeri itu kayak yuk welcome gitu kan, yuk Hmm. datang, kita kita nanti bantu Mm-mm. akomodasi dan sebagainya gitu. Jadi kayak, ini suatu apa ya, experience yang baru banget gitu bagi kita, bagi saya dan co-founder KBI, untuk kayak wah ternyata orang-orang Web3 itu welcome banget ya sama orang yang mau Hmm. belajar gitu. Jadi Mm-mm. memang ada beberapa orang yang atau beberapa oknum lah ya, oknum yang merasa bahwa wah ini orang, katakanlah orang awam, kayak wah ini orang masih belum apa-apa, mari kita bodoh-bodohi gitu kan, ada Oh, gitu kan, nggak salah ada juga, ya. cuman eh, ya ada gitu, cuman memang kita harus banyak-banyak apa ya, belajar, banyak baca, karena kan apalagi kalau orang-orang yang FOMO gitu zaman-zaman sekarang,
di 2024 ini media massa lebih banget gencar TikTok gitu kan. Instagram itu tuh kayak kalau di feeds atau mungkin kayak kalau di Explore tuh banyak banget ya berhenti sekolah demi kripto gitu kan, demi sekolah Iya, untuk all in di kripto. iya. Padahal mungkin modalnya kayak berapa sih gitu kan, di bawah 1 juta Mm-mm. atau bahkan kayak 10 juta, yang dimana ya mungkin sih gitu jadi berkali-kali lipat, tapi kan kalau nggak ada ilmunya gitu kan Bener ya banget. gitu, Mm-mm. gitu. Emang, ibaratnya apa ya, agak susah juga sih kalau bisa dibilang funnya ada, terus juga mirisnya juga ada, karena ngerasa yang namanya literasi keuangan tuh yang nggak mentah-mentah, ya udahlah berhenti sekolah berhenti kerja terus kayak tabungan masukin ke kripto, Mm-mm. Iya, ya, ya, seru sih seru, tapi tetap aja semua tabungan di all in di kripto. banyak tantangannya ya. Iya betul gitu. Jadi memang seru banget sih kalau untuk project-project, apalagi project-project keluar yang memang merasa bahwa oke, yuk boleh kita kerjasama gitu. Nanti katakanlah eh, kita bisa jadi representatif di Indonesia gitu. Jadi ada beberapa project yang sekarang kita lagi coba handle untuk masuk penetrasi pasar Indonesia gitu kan. Jadi akhirnya bisa mungkin ya udah, nanti kalau misalnya memang kalian mau buka cabang di Indonesia, kita akan bantu, kita akan coba buatkan apa legalitas dan sebagainya. Jadi memang tantangannya banyak, tapi funnya juga banyak banget sih. Hmm. Oke, nah kita udah sampai di pertanyaan terakhir nih buat Mas Yuda hari ini. Nah, yaitu apa sih harapannya Mas Yuda untuk masa depan media Web3 di Indonesia? Mungkin harapan in general ya, kita berharap pemerintah tuh lebih aware, lebih kayak apa ya, eh, memperhatikan gitu media-media mana yang emang jangan sampai kayak nggak berimbang gitu, karena memang kita namanya nulis berita kan semaunya editor gitu kan, tiba-tiba Mm-mm. katakanlah kabar blockchain dapat endorse, udah tuh kalau dong nulis berita ini tapi bagus-bagusin ya. Mungkin Mm. kayak gimana nih, itu harus ada peran pemerintah untuk kayak mengedukasi juga, ada peran pemerintah untuk meregulasi juga, jangan serta-merta kayak cuek gitu kan, jangan serta-merta kayak ya udahlah selama ada pajaknya kita pajakin aja, selain itu ya kita Iya, bener banget. tutup mata ya, nggak gitu juga gitu. Jadi, apa perlu mungkin pemerintah bikin media yang emang di handle sama pemerintah sendiri untuk counter berita-berita hoax gitu kan, atau mungkin berita-berita yang ternyata banyak merugikan masyarakat gitu, karena ya itu harusnya memang salah satu tugas pemerintah gitu. Itu satu mungkin harapannya. Kedua mungkin dari media-media uh, uh, blockchain ataupun media kripto di Indonesia mungkin lebih berimbang lah, jangan terlalu condong ke satu project atau satu koin, karena sering kali influencer ataupun media itu kayak ngerasa udah all in aja, udah beli ini aja pasti Hmm. bagus gitu. Nah itu juga sebenarnya ya nggak salah juga sih, kan dapat bayaran gitu, cuman jangan jangan gitu dong gitu. Maksudnya kan ini bakal banyak masyarakat yang mungkin FOMO, banyak masyarakat yang merasa udahlah ini media besar pasti bagus, beli deh gitu. Jadi harusnya berimbang untuk media in general. Oke, thank you so much Mas Yuda. Tapi kita belum selesai. Jadi, abis ini kita ada Oh ya, namanya sesi segmen 3. Nah, untuk ini aku mau share screen. Nah, jadi di sesi segmen 3 ini kita akan main sedikit game. Jadi kalau Mas Yuda tahu game This or That yang suka ada di Instagram Story. Nah, ini di sini kita bisa lihat di. Nah, ini trial dulu. Jadi nanti formatnya bakal kayak gini, Mas. Aku bakal kasih 2 option di mana Mas Yuda harus jawab langsung apa yang ada di kepala. Jadi nggak boleh mikir, nggak boleh kasih alasan, langsung aja. Jadi misalnya kalau yang ini, Mas Yuda jawab 3, 2, 1. gunung. Nah, ya kayak gitu. Jadi langsung on top of your head, jangan mikir mikir alasan atau apa, langsung aja. Kayak gitu ya, Mas. Oke, siap.
Oke, kita mulai. Nah, kucing atau anjing? 3, 2, 1. Kucing. Oke. Oh, ini ditunggu ya 3 dan 1. Gak apa, tapi kalau misalnya Kucing udah yang langsung, lebar. Iya, langsung gini aja. Oke, berarti kucing ya tadi ya. Oke, iya kucing. next one. Web 2, Web 3. Web3. Oke. Nah, ini rada panjang nih. Di pantai, di bawah terik matahari, tapi tanpa sunscreen, atau di pantai, tapi mendung, OTW mau hujan. 3, 2, 1. Di pantai bawah matahari tanpa sunscreen. Oke. Oke, selanjutnya. Botol minum plastik atau botol minum besi? Botol minum besi. Oke. Nah, main gitar sendiri, record sendiri, nggak ada audiens sama sekali, atau main gitar sama band, audiensnya banyak. Main gitar sama band. Oke. Kemudian, nanam pohon atau kumpulin sampah. Nanam pohon. Oke. And that's it. Thank you so much, Mas Yuda. Nah, bentar ya, aku stop sharing dulu. Nah, oke, thank you so much for your time. Kita udah sampai di akhir The Conversation episode ini. Nah, sebagai penutup, aku boleh minta Mas Yuda mungkin bisa kasih pesan singkat kepada Climate Guardians yang mau tahu lebih banyak tentang dunia blockchain dan Web3 in general, atau tentang media Web3 di Indonesia saat ini. Silakan. Thank you so much buat Climate Guardian kalian nonton podcast hari ini The Conversation. Pokoknya dari saya dari kabar blockchain jangan lupa untuk jangan FOMO, jangan kemakan dari omongan dari influencer-influencer aja. Tetap baca, tetap riset, jangan lupa jangan all in, jadi jangan FOMO, jangan all in. Pokoknya jangan lupa kunjungi dari website kita, Telegram kita, Instagram kita di Kabar Blockchain Indonesia. Thank you. Oke, thank you so much Mas Yuda atas waktunya dan sharing sessionnya. Sukses terus untuk Kabar Blockchain Indonesia dan Mas Yuda dan co-foundernya. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Thank Dari you. Rocket. Wah, seru banget kan dengerin cerita dan insight dari Mas Yuda. Kalau kamu mau nonton episode The Conversation lainnya, kamu bisa klik link di atas ini atau di description di bawah. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Goodbye!